Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 105 Rantau Makmur, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya, izinkan kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara Dimensi Budaya Positif. Kepada calon guru penggerak Angkatan 10, Bapak Nirwan Haryanto SPD, untuk menyampaikan materi budaya positif. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwan Haryanto SPD dari SD 105 Rantau Makmur, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Timur, DJP Provinsi Jambi. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini, terima kasih telah hadir di acara di kegiatan diseminasi budaya positif. Ya, di sini saya akan menyampaikan budaya positif. Sebelum saya menyampaikan budaya positif di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah SD 105 Rantau Makmur, yang SD yang kita cintai ini. Di sini bukan maksud saya untuk menggurui ataupun mengajari, karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama kita berkolaborasi. Di sini saya akan menyampaikan yaitu budaya positif. Sebelum kita ke intinya budaya positif, di sini ada namanya filosofi Ki Hajar Dewantara, ataupun dia mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita di sini sebagai seorang pendidik yaitu menuntun peserta didik kita. Konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid yang dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Di sini pernah kita sering mendengar yaitu trilogi Ki Hajar Dewantara yang kita agak asing bagi kita untuk mendengarnya, yaitu Ing Ngarso Sungkolodo. Di depan kita memberi contoh Ing Madya Mangun Ngarso, di tengah kita memberi motivasi Tut Uri Handayanu. Ya, di sini Tut Uri Handayani diartikan di belakang memberi dorongan dan semangat, bahwa kita sebagai seorang pendidik kita harus memberikan contoh kepada peserta didik dan memberi semangat ataupun motivasi di depan maupun di belakang seperti peserta didik. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini, saya akan ke inti namanya budaya positif. Pasti Bapak Ibu guru hebat tidak asing namanya budaya positif. Semoga kita bisa menerapkan di SD yang kita cintai ini, yaitu di SD 105 Rantau Makmur. Ya, di sini diartikan bahwa budaya positif adalah sebuah nilai-nilai yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya mampu berusaha menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mencapai mampu berpikir dan bertindak, serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab
ada beberapa konsep yang harus kita ketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Nah, budaya positif ini ada beberapa poin. Ya, di sini ada 7 poin. Yang poin pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, udah itu disiplin positif, udah itu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan serta segitiga restitusi. Ya, jadi sebelum kita membahas ke inti-intinya dari budaya positif, ya, bahwa kita pentingnya kita memperlakukan budaya positif dalam sekolah kita ini. Semoga kedepannya dan semakin kedepannya kita sama-sama belajar, sama-sama kita saling berkolaborasi sesama rekan guru ataupun kepada pimpinan kita. Untuk pokok permasalahan inti yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pasti Bapak Ibu guru hebat tidak asing namanya dengan P5 ataupun profil pelajar Pancasila. Karena pembelajaran paradigma baru ataupun guru merdeka yang kita sebut merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah benar-benar berpusat pada siswa ataupun murid, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di sini P5 ataupun profil pelajar Pancasila ada yang kita sebut, yaitu yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Udah tuh yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu dari P5. Udah itu yang kedua yaitu disiplin positif. Ya, disiplin positif adalah pendekatan pendidik murid untuk melakukan kontrol dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Dengan cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Jadi perlunya kita menerapkan sikap disiplin di dalam lingkungan sekolah, terutama di SD kita cintai dalam SD 105 Antau Makmur. Udah tuh poin yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Pasti tidak akan lepas namanya kebutuhan dasar pada manusia, ya. Karena kebutuhan dasar manusia yang kita tahu adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan atau kebutuhan primer dan sekunder. Di sini kita akan membahas yaitu kebutuhan dasar manusia. Bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik kita lakukan agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada namanya, yang pertama itu kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kekuasaan dan penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Untuk yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya dari makanan, pakaian, tempat tinggal, istirahat, dan keamanan dan kesehatan. Itu namanya kebutuhan kita dalam bertahan hidup. Udah itu untuk kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Karena kita mempunyai kebutuhan untuk disayang dan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi, kebutuhan akan hubungan
dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja sejawat, kelompok, dan bahkan dengan binatang yang kita pelihara. Ya, kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman, kelompok, ataupun grup, ataupun guru, ataupun konselor dan pelatih. Untuk yang ketiga, kekuasaan, penguasaan, ya, karena kebutuhan ini butuh kepengakuan atau kemampuan, ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dipertimbangkan dan meninggalkan pengaruh. Karena kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti hobi ataupun proyek, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif dan bekerja. Ini poin kekuasaan dan penguasaan, bahwa kita bisa melalui kegiatan yang menantang ataupun kegiatan positif atau hobi. Karena Bapak Ibu hebat pasti mempunyai nama hobi. Di situ dinamakan dengan kekuasaan atau penguasaan. Untuk yang keempat, kebebasan. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan, mencintai sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal-hal yang baru dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi, waktu luang, memberi ruang, dan untuk menjadi diri sendiri yang merdeka, serta biasanya liburan, ya Bapak Ibu. Untuk kelima, kesenangan. Pasti Bapak Ibu guru pengen namanya hatinya senang. Kita berangkat dari rumah ke sekolah, kita senang melihat anak-anak kita, melihat rekan-rekan kita saling berkolaborasi. Nah, namanya kebutuhan kesenangan. Untuk kita merasa senang, kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, atau antusiasme dan tertawa. Blazer menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya, kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, dorongan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, untuk poin yang keempat, kita membahas namanya motivasi perilaku manusia, ya, ataupun kita sebut dengan semangat. Jadi motivasi perilaku manusia adalah alasan atau dorongan yang mempengaruhi individu untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku tertentu. Nah, di sini ada namanya 3 motivasi perilaku manusia. Ya, untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi jika saya ingin melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berdampak pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi yang tingkat pertama tadi adalah motivasi, dan ini adalah ketidakseimbangan atau penghargaan. Jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa
yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Mengapa mereka melakukan sesuatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka menempatkannya di dunia berkualitas mereka? Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau ketidakseimbangan. Motivasi ini bersifat eksternal. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akankah menjadi orang seperti jika saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif, karena motivasinya berperilaku seperti internal, bukan eksternal. Nah, di sini ada namanya konsep disiplin identitas gagal. Ya, konsep disiplin identitas gagal mencakup dua tindakan, yaitu memberi hukuman dan penghargaan. Yang dimaksud hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan, sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan satu imbalan benda atau peristiwa yang diinginkan. Sedangkan di sini ada namanya konsep disiplin yang sukses, ya, konsep disiplin identitas sukses. Kemudian konsep disiplin identitas sukses mencakup dua tindakan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang dimaksud dengan konsekuensi adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, di sini tadi ada namanya konsep yang identitas gagal, di sini ada nama konsep identitas sukses. Nah, untuk konsep disiplin pendekatan dengan restitusi, di sini kita akan bahas namanya kitab dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara dengan pendekatan restitusi. Jadi ini pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid dan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada beberapa ciri-ciri, yaitu ciri restitusi. Ya, di sini ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi kita harus namanya belajarlah dari kesalahan, bukan menebus atau mengejar murid dalam kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran tapi bukan memaksa. Sudah itu yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini
ada perbedaan kasus. Contohnya yang pertama hukuman. Ya. Jadi ini kita membahas namanya hukuman. Ya. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Oke, kita di sini akan membahas namanya hukuman. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan hukuman berfokus pada sanksi negatif yang dapat menyakiti murid, bahkan dapat membuatnya trauma atau cedera. Contohnya hukuman fisik, ya. Hukuman bersifat atau satu arah dan kerap terjadi secara tiba-tiba atau tidak terencana. Dampak hukuman kepada siswa dapat berbeda-beda. Cara pendisiplinan tersebut dapat membuat siswa merasa rendah diri, malu, bahkan marah atau memberontak. Ya, jadi di sini kita tidak boleh memberi hukuman kepada siswa kita dengan secara fisik, karena itu bisa membuat anak itu merasa malu atau minder atau merasa rendah diri, bahkan dia bisa memberontak ataupun marah. Untuk yang kedua yaitu konsekuensi. Jadi konsekuensi ini adalah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Dengan menerapkan metode pendisiplinan ini, siswa akan dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu tertentu. Contohnya, jika siswa tidak mengerjakan tugas, maka ia akan berdiri di depan kelas. Ya, jadi kita tidak. Ini adalah nama konsekuensi. Biasanya seseorang jika siswa itu melakukan kesalahan ataupun dia tidak mengerjakan tugas tepat waktu, biasanya memberi hukuman, ya. Karena hukuman atau konsekuensi itu ya bermacam-macam biasanya. Ya, jadi yang ketiga restitusi. Restitusi dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang dilibatkan oleh tindakan siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Contoh, ya, di sini ada namanya contoh restitusi adalah meminta siswa memperbaiki atau mengganti barang teman yang tidak sengaja atau sengaja dirusak. Selain memberikan keuntungan bagi korban, restitusi juga menguntungkan siswa yang berbuat karena akan membuat mereka lebih bertanggung jawab. Ya, jadi kita menggunakan restitusi, ya. Kita harus menggunakan pendekatan atau secara humanis. Nah, di sini kita bahas yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 restitusi, yaitu yang pertama penghukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang kelima manajer atau pengelola, ya, yang kelima yang keempat pemantau, yang kelima manajerial atau pengelola. Nah, di sini ada contoh posisi kontrol guru restitusi. Yang pertama penghukum, ya. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal, ya. Di sini penghukum biasa menggunakan secara fisik, ya. Contohnya di sini patuhi aturanku atau awasi, ya. Ini contohnya. Ada contoh berikutnya, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Itu biasa digunakan untuk seseorang terhukum. Contoh tadi memberi hukuman secara fisik atau verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kenyamanan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ini contoh dari pembuat merasa bersalah, ya. Yang ketiga, ada namanya teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengendalikan murid melalui persuasi
Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini. Ini contoh dari teman. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini adalah guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini memperhatikan kita mempertimbangkan perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini biasanya pertanyaan, ada beberapa contoh atau pertanyaan yang sering diajukan oleh seseorang. Ya, contohnya peraturan apa aja? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, nah di sini yang terakhir manajer atau pengelola. Ya, manajer adalah posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya di sini, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu Bapak Guru hebat. Ya, keyakinan kelas itu kesepakatan kelas. Ya. Dulu kita sering mendengar namanya aturan, ya. Namanya aturan itu kan kita membuat aturan dan anak itu harus mentaatinya. Jadi sekarang ini di dalam kurikulum Merdeka kita bukan menggunakan aturan, tapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Jadi kita membuat kesepakatan di dalam kelas itu, guru itu memberikan kesempatan kepada anak, ya, kesempatan kepada anak. Anak itu maunya belajarnya bagaimana. Jadi kita kasih kesempatan anak untuk melatih anak itu supaya belajar bertanggung jawab dan belajar anak untuk percaya diri tampil di depan. Ya, jadi di dalam ruang lingkup kelas ataupun di keluarga sekolah, ya, kita menggunakan namanya manajer atau kita menerapkan dalam itu keyakinan kelas. Ya. Ini ada yang contoh nih. Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu, ya, apa rencanamu untuk perbaiki hal ini. Nah, di sini kita masuk ke poin namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa dia temukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Ciri-ciri keyakinan kelas antara lain, yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sekaligus, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Yang keenam, segitiga restitusi. Tahap untuk memudahkan proses segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan ke keyakinan. Nah, di sini ini ada namanya segitiga restitusi, ya. Yang pertama, kita menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi yang kedua, validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa melakukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, karena untuk validasi kesalahan itu pasti dia punya alasan. Ya, udah itu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah yang pertama dan kedua tadi, ya, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yang stabilkan identitas, pada tahap ini guru akan menyampaikan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, hal ini bertujuan untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Oleh karena itu guru harus menghindari pukulan pada murid pada fase ini. Guru bisa menyampaikan kalimat seperti membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak terlalu peduli dengan kesalahanmu karena lebih fokus mencari pemecahan masalahmu. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini guru harus memahami bahwa prinsip setiap perilaku karena ini berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru juga akan menyampaikan pertanyaan yang nada suara tidak menghakimi atau memojokkan siswa. Berikut beberapa pernyataan yang bisa kita sampaikan pada guru. Ini contohnya. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari itu. Kamu pasti melakukan karena ada alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari perilaku yang lebih efektif. Ya, bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, di sini kita poin ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap terakhir ini akan tampak bahwa murid akan termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid akan siap menyampaikan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini ada contohnya, yaitu sebagai keluarga, kelas ataupun sekolah, apa yang kita yakini, nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar restitusi ini bisa berjalan dengan baik, ya. Yang pertama, perilaku yang salah harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang diyakini bersama. Yaitu kesediaan orang yang bersalah untuk memperbaiki kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, ya, pemecahan masalah harus relevan dengan masalah yang ada. Yaitu poin yang berikutnya, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang bersalah. Perlu waktu tertentu dari pihak yang bersalah kapan akan dimulai melakukan perbaikan akan kesalahannya. Jadi segitiga restitusi itu tidak perlu dijalankan secara berurutan. Jika memang kesalahannya ringan, guru langsung saja melakukan tahapan menanyakan keyakinan kelas. Jika itu kesalahannya tidak berat, ya. Jadi kesalahan ringan, jadi kita langsung menanyakan ke kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dengan menerapkan restitusi segitiga, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga murid menjadi semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan menampilkan contoh penerapan segitiga restitusi, ya. Di sini saya akan menampilkan videonya dari penerapan restitusi yang telah saya lakukan, ya. Nah, di sini ada kasus yang pertama, Bapak Ibu guru hebat, ya. Di sini kasus pertama, seorang siswa benci dengan pelajaran matematika. Contoh di sini, Caca, siswa kelas 5,
dasar ia menolak ketika Pak Irwan akan mulai pembelajaran matematika. Walaupun sebelumnya Pak Irwan di awal pembelajaran akan memberikan penawaran dengan beberapa pilihan, yakni mau pelajaran tema ataupun matematika. Ya, ketika anak menjawab matematika, namun Caca akan berteriak dengan suara sedikit tinggi dengan kata-kata, "Aku benci matematika. Aku nggak mau berhitung, aku pusing kalau menghitung," sambil menggebrak-gebrak meja. Bahkan dengan diiringi isak tangis, walaupun Caca sering ditertawakan teman-temannya, namun Caca akan melakukan hal yang sama ketika menghadapi pelajaran matematika. Inilah videonya Bapak Ibu. Selamat pagi Caca. Bapak ingin berbicara tentang sesuatu yang Bapak perhatikan belakang ini. Bapak juga melihat sikapmu yang sangat benci dengan matematika, yang mengakibatkan nilai matematikamu jauh tertinggal dari teman-temanmu. Ada apa kalau boleh Bapak tahu? Iya, Bapak juga pernah mengalami hal yang sama ketika Bapak masih duduk di sekolah dasar. Namun, Bapak segera menyadari akan kesalahan dan segera memperbaiki diri akan betapa pentingnya matematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak paham yang kamu alami Caca, tapi perlu diingat bahwa pelajaran matematika itu sangat penting. Caca harus berusaha keras mencintai pelajaran ini agar tidak tertinggal dan nilaimu akan jauh lebih baik lagi. Nanti Bapak akan berusaha untuk terus meningkatkan model pembelajaran matematika agar Caca lebih cepat memahami, dan bila ada kesulitan, Caca bisa bertanya baik secara langsung atau melalui aplikasi WhatsApp. Bapak akan siap membantu. Sangat luar biasa akan semangatmu Caca. Bapak sangat bangga sama kamu. Baik Bapak Guru Debat, di sini ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pertama. Yaitu ini ada contoh kasus yang kedua, ya. Untuk kasus yang kedua, mengganggu teman saat belajar. Pada suatu hari, saya sebagai wali kelas melihat bahwa beliau merasa terganggu saat melakukan pembelajarannya, dikarenakan ada anak yang mengganggu temannya saat belajar pada waktu ada tugas dari guru dan ketahui anak tersebut bernama Adi. Maka dengan itu saya memanggil anak yang bersangkutan. Selamat siang Adi, tahu kenapa Bapak panggil Adi? Nah, Bapak melihat Adi mengganggu temannya yang sedang belajar. Nah, kira-kira Adi tahu tidak bahwa sebenarnya mengganggu temannya sedang belajar? Menurut Adi, kalau misalnya Adi sedang belajar, kemudian ada teman lain yang mengganggu belajar, kira-kira Adi terganggu tidak? Setiap orang pasti punya kesalahan, itu manusiawi Adi. Bapak juga pasti pernah membuat kesalahan, tapi Bapak ingin Adi tidak memulai kesalahan yang sama lagi. Adi pasti punya alasan mengapa Adi mengganggu temannya. Yang dilakukan Adi boleh-boleh saja, akan tetapi juga harus tahu untuk menghormati teman yang lain agar merasa tidak terganggu. Boleh bermain tapi saat istirahat yang panjang. Saat Bapak tahu Adi mau bermain bersama teman, tapi pernah ingat tidak bahwa kita pernah membuat keyakinan di kelas? Iya, salah satunya adalah kita harus menghormati teman sekelas dan teman dari kelas lainnya juga.
menyimpang dari keyakinan kelas tidak? Adi bersedia tidak untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan memperbaiki hubungan dengan teman-teman yang merasa terganggu. Nah, apa yang seharusnya Adi lakukan? Bagus, Adi anak yang baik dan bertanggung jawab. Kalau begitu silakan nanti apabila istirahat Adi bisa melakukannya. Ya, baik Bapak Guru hebat ya, itu tadi ada 2 penerapan segitiga restitusi ya, di situ ada 2 kasus ya. Jadi situ saya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama jadi memvariasi tindakan ya, dan karena yang terakhir tadi kan kita menanyakan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu kan kesepakatan di dalam kelas kita. Sebelum kita ini punya membuat kesepakatan yang kelas dengan siswa-siswi kita ya. Jadi kita di situ tidak boleh mengejar ataupun kepada siswa ya. Jadi kita menanyakan dulu alasan anak itu berbuat kesalahan ya. Guru harus menempatkan diri sebagai guru, sebagai among atau pembimbing, penasihat, memberi motivasi dan penurun segala kodrat anak. Kemudian sebagai pembelajar murid yang jika dikaitkan dengan pemikiran kita dengan Ki Hajar Dewantara ya, bahwa guru itu harus terus belajar, perubahan zaman, berkarya dan menjadi pembelajar sepanjang hayatnya, dan harus terus berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Guru sebagai mana petani yang itu memelihara, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman serta perawatan lainnya. Tanah atau media tanam ibarat lingkungan sekolah yang menjadi tempat tumbuh dan berkembang tanaman ya. Jadi Bapak Guru hebat, kita sebagai guru, contohnya kita nih sebagai seorang petani atau pekebun ya, disitulah kita menanamkan budaya positif atau disiplin positif kepada siswa-siswi kita ya. Jadi disitulah sebuah petani itu, disitulah kita menanam, disitulah kita mencangkul, disitulah kita memberi pupuk, memberikan air ya. Ibarat siswa itu tuh lahannya ya. Jadi mau seperti apakah siswa-siswi kita, disitulah kita memulai dalam penerapannya ya. Baiklah Bapak Guru hebat, di sini saya sudah membahas tentang disiplin ya, positif atau budaya positif ya. Kepada Bapak Ibu Guru hebat, saya persilakan jika ada pertanyaan atau ingin memberi tanggapan dari budaya positif. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Guru hebat untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih atas yang disampaikan oleh Bapak Nirwan SPD. Ya, saya berterima kasih apa yang disampaikan tadi, termasuknya apa-apa yang disampaikan dari Pak Nirwan tadi yang berhubungan dengan budaya yang nantinya kiranya bisa diterapkan di sekolah kita khususnya dan umumnya, mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang lain. Pada di materi yang disampaikan oleh Pak Nirwan sudah cukup bagus. Tinggal kita bagaimana cara kita mengaplikasikan ke sekolah masing-masing serta tertuju kepada anak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mahbudi di atas dan tepuk tangannya. Terima kasih. Dengan berakhirnya diseminasi budaya positif hari ini, saya di sini bukan merasa guru paling hebat, tapi di sini saya masih belajar. Ya, marilah kita sama-sama belajar, kita saling kolaborasi, ya.
dengan rekan-rekan guru atau kepada pimpinan kita. Ya, sekali lagi mohon maaf kurang dan lebihnya. Saat akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara diseminasi budaya positif, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada kita persilakan untuk ketua kelas diikuti doanya. Pagi hari ini kita akan membahas yaitu tentang keyakinan ke kelas atau kesepakatan dalam kelas. Nah, di situ kita akan mengulas yaitu tentang mengenal organ pencernaan pada manusia. Nah, di sini kalian silakan nanti menulis organ pencernaan pada manusia. Bapak akan bagi yaitu kertas sticknote ya. Silakan kalian tulis di sini ya, organ pencernaan pada manusia. Kalian tulis namanya di sini ya. Namanya udah tuh kalian tulis organ pencernaan pada manusia ya. Setelah kalian tulis nanti silakan kalian tempel ya. Silakan. Silakan kalian tempel di papan di sini. Silakan. Sudah kalian tulis ya organ pencernaan pada manusia. Kalian ini sesuai dengan menurut kalian ya. Kita apa? Yang pertama ini dari Nasya. Lihat. Apa organ pada pencernaan manusia pertama, Pak?
Sudah itu lambung. Apa lagi? Usus. Ya, usus ini ada dua, ada usus besar dan usus halus. Yaitu yang kena rektum. Sudah itu anus. Ya, ini adalah menurut kesepakatan kita adalah organ pada pencernaan manusia, yaitu ada mulut, kerongkongan, hati, lambung. Ini ya.